Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Bahkan kesempatan Bapak kami dapat berhimpun. Itu adalah anugerah. Bahwa pujian penyembahan umat-Mu dan ibadah di seluruh muka bumi menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu ya Bapak. Lanjutkan kasih setiamu pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Beri kami semua hati dan telinga seorang murid. Setiap panah-panah, pikiran-pikiran yang melayang kemana-mana, kami cabut, kami kebaskan di dalam nama Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, di bawah kaki-Mu. Engkau sendiri yang berdaulat dan beracara. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita bisa ketemu lagi. Tidak terasa nanti kalaupun ketemu kayaknya sudah ganti tahun ya. Ya benar ya. Nah saudara pernah enggak merenungkan dan berpikir bahwa besar kecil kehidupan setiap kita itu karena Tuhan loh saudara. Bukan karena kita loh. Coba ya. Setahu saya mengikuti Pak Tresno ini 3 kali pindah kemah. Yang saya loh. Yang sebelumnya saya nggak tahu. Saya tahu dulu di John Robert Power itu ya. Terus ke tempat yang gede, Tanjung Sari, ya. Terus ke tempat ini. Setahu saya 3 kali. Sebelumnya saya nggak tahu. Nah, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan nggak salah ya. CC yang belakang itu kayaknya saya pernah ketemu di John Robert Power, benar ya? Benar ya? Berarti dia juga sudah ikut pindah 3 kali. Mungkin juga ada yang lain. Ya yang saya nggak ingat ya. Nah, gini saudara. Ini pertanyaan saja, pertanyaan jujur. Mau dijawab boleh, mau nggak dijawab juga nggak salah. Pernah nggak dalam ibadah-ibadah ini mungkin loh ya, mungkin rumah saudara kan tetap ya. Tempatnya terus pindah. Pernah nggak ada sekelebat berpikir, wis aku tak cari sing deket saja. Pernah nggak berpikir seperti itu? Enggak. Jadi ikut ya, setia ya. Benar ya? Karena ini kan gini. Saudara mau jawab, ya silakan. Enggak jawab, juga enggak salah. Saudara mau jawab yang baik, silakan. Saudara mau jawab yang benar, juga silakan. Tahu enggak yang baik dengan yang benar? Kalau yang benar, sakjane aku ya wis aras-arasen tapi ya apa meneh, mungkin gitu loh. Kalau yang baik enggak, aku tetap ikut kan gitu toh. Waktu saya lagi duduk gitu, Tuhan, apa Tuhan untuk hamba dan untuk semuanya, saya bilang gitu. Tuhan kasih ayat, karena saya sebetulnya memulai dari mana itu juga enggak tahu. Tiba-tiba TikTok ini masuk. Tuhan kasih irema. Ternyata besar kecil semua kehidupan kita. Mungkin kita enggak sadar. Itu kemurahan Tuhan yang membuat kita tetap ada, tetap bertahan. Itu anugerah. Makanya tadi saya tanya, saya ikut Pak Trisno 3 kali ganti kemah. Makanya saya tanya, saudara pernah enggak kepikiran, sudahlah daripada ke Tanjung Sari jauh-jauh, di sini juga dekat, sing dicari juga Tuhane sama.
Kalau saudara bisa bertahan, bisa terus ikut kemanapun, itu kekuatan dari Tuhan, saudara. Benar, saya merasain benar. Saudara, kita pernah sadari enggak? Ada oknum yang memiliki kuasa terus bekerja, mencari celah dalam setiap aspek hidup kita. Baik lewat keinginan, kenikmatan, keegoan, harga diri, maupun kegentaran, membuat orang jatuh, runtuh tak tersisa dalam sekejap. Kalaupun kita bisa bertahan dan menolak, itu karena Tuhan, saudara. Tidak ada satu orang pun yang kebal, yang kuat terhadap oknum ini. Nangkep maksudnya? Coba lihat ya. Kita lihat dari awal. Adam dan Hawa diciptakan sempurna, menikmati hari-hari dalam anugerah Tuhan. Betul ya? Dalam proses yang sekejap, jatuh mati, terputus. Benar ya? Itu tidak ada dosa loh. Jatuh. Nah, kejatuhan Hawa menyeret, membuat orang menimbang. Kalau Adam memilih tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan beroleh pengertian, dia kehilangan Tuhan. Kalau dia memilih Tuhan, dia kehilangan tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Benar ya? Apa yang dipilih? Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang kuat. Dalam kehidupan ini ya, saya kasih satu kesaksian ya. Banyak kan? Hamba Tuhan, sel group, kami sudah berrelasi puluhan tahun. Sungguh-sungguh, dari banyak saudara, hanya dia yang mau merawat orang tua. Semuanya dilepas. Sudah merawat berbulan-bulan, bertahun-tahun, hanya dalam waktu sekejap, orang tuanya dimaki-maki, dipisu-pisui, saudara. Gembala sel. Apakah dia ingin melakukan ini? Tidak sama sekali. Karena keadaan. Saya nggak ngerti keberapaan saudara bagaimana. Anak ini finansialnya cukup, tapi nggak wayah gitu. Cukup karena diberkati Tuhan. Kalau sudah cukup diberkati Tuhan, maka kan orang itu harus mengatur finansial berdasarkan berkat yang ada, bukan? Orang tuanya semakin tua, semakin menjadi. Beli tempe, dicecet, dibuang. Besok itu lagi, anaknya tidak bisa ngomong. Gak apa-apa toh nih, uang duit-duitku. Aku kan berkati orang sing jual tempe. Maksudnya kalau engkau beli tidak mau, sudah engkau memberkati orang yang jual, berikan pada orang lain, sama-sama dapat berkat. Enggak. Begitu terus. Beli nasi, dilihat tidak mau makan, diulet-ulet jadi satu, dibungkus diberikan orang suruh makan. Akhirnya jengkel, mamanya dimarah-marahi, dimaki-maki. Setelah itu dia lari, telepon istri saya. Aduh, aku sudah berbuat dosa, ini tidak tahan. Aku nggak ada satu solusi, ini seperti apa. Masa-masa COVID sampai manggil satpamnya bank. Tahu satpamnya bank? Dibawa pulang. Sekarang ini kan modelnya seragam kan mirip-mirip polisi kan? Ya kan? Suruh bilangi mamanya. Tante Sinta,
Ini berdasarkan ini ada laporan bahwa tante beli tempe diurat-arit terus dibuang. Loh, ini benar, benar. Tahu nggak? Ini menyalahi aturan negara. Ibunya sadar, maaf Pak, saya nggak sengaja. Maaf ya Pak, saya jangan ditangkap. Tapi pola-pola itu terus muncul. Dan ini terus berjalan sampai saat ini. Dengan keanehan demi keanehan. Ini bisa bertahan. Itu anugerah loh saudara. Benar loh. Kan mungkin saudara bisa tertawa ya. Saya diceritai, saya dikirimi fotonya gitu. Ya kira-kira makan es campur paling enak dengan bako paling apek. Sudah, rasanya kayak apa? Nah jadi tidak enak. Antara ngamuk, pegel, mau tertawa jadi satu. Ya tetap rasanya tidak enak. Nah, ada lagi seorang ibu yang mendapatkan pernyataan Tuhan pada masa tuanya. Buka kembali usaha apa yang pernah gagal. Dia dapat bilang, Tuhan, aku kan sudah tua. Aku sudah tidak kuat. Tuhan bilang, aku yang memberi kekuatan, kau pasti berhasil. Dengan memaksa dirinya untuk taat, untuk setia, dilakukanlah proyek itu. Sampai pertengahan proyek ini, ada hamba Tuhan yang datang, dibawalah ke proyek itu minta doa. Hamba Tuhan loh, minta doa. Hamba Tuhan yang dibawa itu kaget. Ibu kan sudah tua, kok ngerjain proyek kayak gini? Sudah tanya Tuhan belum? Jangan-jangan yang ibu dapat itu adalah arti kiasan, bukan real seperti ini. Langsung down orangnya, saudara. Langsung down. Padahal dia dapat pernyataan, visi, apa yang harus dikerjakan, itu jelas sekali. Akhirnya dia datang lagi, bincang-bincang, akhirnya Tuhan menguatkan lagi, visi ini berlanjut sampai hari ini. Itu adalah anugerah, saudara. Sama, TikTok tadi, mau ke Tasmania, gereja-gereja mendukung, ayatnya dia bisa pegang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada berapa banyak kita dalam pengiringan pelayanan kita memanipulasi, mengatasnamakan ayat-ayat untuk kebutuhan, kepentingan, dan keinginan diri. Tahu salah enggak? Bisa tahu, tapi bisa juga beralasan. Dan itu akhir-akhir ini adalah hal-hal yang wajar-wajar saja. Bagaimana pengiringan pelayanan kita bisa sungguh-sungguh pada Tuhan sampai finish. Kalau bukan karena Tuhan, kita enggak sanggup, saudara. Ya, nah, lihat koreksi, introspeksi, kelemahan kita, keinginan kita. Kita perlu minta Tuhan yang memaksa. Sehingga kita tidak melenceng dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Enggak banyak-banyak, saudara, dalam diri saya saja ya, saya. Saudara, pelayanan kami itu pelayanan mandiri. Cuma Tuhan dengan kami. Kami tidak pernah ada sponsor, tidak pernah bikin proposal, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Suatu saat berjalan gitu ya, berjalan, ada teman pengusaha bilang gini, Pak, tolong carikan saya gereja yang membutuhkan dana. Kami mau menabur. Pengennya apa? Oh iya, tak carikan. Aku butuh kok.
Kenyataannya memang butuh. Kenyataannya memang untuk pelayanan. Mulut ini ngunci dalam keinginan, tidak bisa bicara. Itu anugerah loh saudara. Benar itu anugerah. Dan banyak lagi mungkin dalam kesempatan, saya tahu, oh itu kaya, oh itu suka menabur, oh itu suka ini. Wis tak deketi aja. Oh untuk pekerjaan Tuhan. Bisa loh seperti itu saudara. Kalau saya sampai tidak melakukan sampai hari ini, itu karena anugerah loh saudara. Besar kecil setiap kehidupan apapun, saudara bisa setia dari John Robert Power ke Tanjung Sari, ke tempat ini, tetap setia, tetap berdoa. Itu anugerah, bukan kuat gagah kita, saudara. Benar, ya? Nah, saudara, lihat pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Lebih banyak kita tulus melayani Tuhan, atau kita bulus dalam nama Tuhan. Nangkep gak saudara? Nangkep gak? Yang satu tulus, yang satu bulus. Yang tahu dirinya sendiri dan Tuhan. Orang lain gak tahu. Ya. Nah, kita lihat dulu. Lukas 22 ayat 24 sampai 32. Lukas 22 ayat 24 sampai 32. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya yakin semua tahu peristiwa dan ayat ini. Semuanya sudah hafal dan ngelontok dengan versi kata-katanya sendiri. Ya, nah, saudara, kita lihat pengiringan pelayanan kita sesuai dengan perikopnya, percakapan, perjamuan malam. Murid-murid ribut, mencari siapa yang terbesar. Mencarinya bagaimana? Ya, nah, mereka iring Tuhan, sungguh-sungguh sampai perjamuan terakhir. Saudara, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, motivasinya apa? Di antara mereka mencari yang terbesar. Tuhan, waktu mereka ribut-ribut seperti itu, ya, Tuhan itu bilang gini, ini bahasa saya ya, bahasa saya ya. Kalian yang sudah percaya kepadaku, kalian yang iringi aku,
kalian yang mendampingi aku selama aku di bumi. Dalam segala pencobaan, dalam segala responku, itu teladan nak bagimu. Dan semua dalam pengiringan pelayanmu itu, tidak ada satupun yang tidak dapat upah. Semua diperhitungkan. Engkau akan mendapatkan hak-hak kerajaan. Engkau akan sehidangan dan engkau akan menghakimi 12 suku Israel. Jadi waktu mereka ribut, Tuhan bicaranya seperti itu. Ya. Nah, saudara, ingatlah kalau tadi mereka mencari siapa yang terbesar. Jawaban Tuhan adalah, ini bahasa saya loh ya, bahasa saya. Setiap orang selesaikan pengiringan pelayananmu. Tiap orang mendapat hak-hak kerajaannya. Tiap orang mendapatkan kedudukannya. Tiap orang dapat semeja sama. Ya, tangkap ya. Nah, kemudian ayat berikutnya nodong. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Saudara lihat pengiringan pelayanan kita. Pengiringan pelayanan 12 murid. Dalam suka duka, dalam segala keberadaan, Tuhan ngerti. Tidak ada satupun yang Tuhan abaikan. Semuanya Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Ya. Lihat aja. Hak kerajaan, menghakimi, sehidangan. Enggak ada. Kecuali engkau enggak dapat. Enggak ada. Semuanya dapat, saudara. Nah, kemudian di sini setelah Tuhan bicara, cara pengiringan pelayanan itu seperti ini loh. Kamu maju loh. Engkau bukan sedang bertarung atau berkompetisi dengan rekanmu. Tidak. Tapi yang terbaik dalam hidupmu, itu yang diperhitungkan. Amin. Ya, nah. Lalu Tuhan bicara, Simon. Lihat iblis telah menuntut. Saudara, kalau tadi saya bicara, ada satu oknum, tidak pernah lelah, tidak pernah istirahat, selalu cari celah. Tahu maksudnya? Ini sebetulnya satu rahasia yang Tuhan singkapkan. Murid-murid gak melihat alam roh. Tapi Tuhan melihat alam roh. Di hadapan Tuhan, iblis menuntut. Aku mau menampi si Simon. Ya kan? Makanya Tuhan bilang, Simon, iblis telah menuntut. Perhatikan setiap kehidupan kita di sini, baik jahat, ada dua yang selalu melihat. Nomor satu, ya, Tuhan yang memberikan kekuatan, melindungi, menopang setiap kita supaya tidak jatuh. Yang kedua, oknum yang selalu cari celah, menuntut kita di hadapan Tuhan. Nangkep gak? Nangkep ya? Itu selalu terbuka loh. Setiap saat, setiap waktu. Dan penampian itu, sewaktu-waktu, tahu-tahu, blek. Engkau bisa bertahan, itu anugerah. Engkau bisa jatuh, kemudian bangkit lagi, itu juga kemurahan Tuhan, saudara. Ya, jadi saya kasih gambaran gini. Kenapa setelah Tuhan bicara, oh ini loh ya seperti ini, engkau iring aku kayak gini.
langsung bilang, Simon, Simon. Kok enggak bilang, Yudas, Yudas. Kok enggak bilang, Yohanes, Andreas, Yakobus. Saudara, kita tahu, Simon adalah yang paling vokal. Ini gaya bahasa saya ya, gaya bahasa saya. Saya dapat gambaran situasi seperti ini. Mungkin Tuhan lagi di belakang, mungkin menyiapkan ember pembasuhan untuk kaki dan sebagainya gitu, atau lagi apa, karena kan dia melayani. Murid-murid ini kumpul. Lu tahu enggak bahwa selama ini yang terbesar itu siapa? Aku loh. Aku bicara, enggak ngawur. Aku bicara, punya bukti. Dan kalian semua adalah saksi. Ini Simon. Ya. Coba. Yang berjalan di atas air, siapa? Aku. Kalian semua kan penakut. Titik. Padahal kan ada komanya kan. Sesungguhnya dia sendiri tidak mampu di atas air. Jatuh bukan? Diangkat kan ya? Bilang, aku yang di atas air. Kemudian bicara lagi. Bukan cuma itu loh. Tahu enggak? Kalian semua dapat apa? Cuman aku yang disebut gunung batu. Cuman aku yang disebut Petra. Betul ya? Titik. Padahal ada komanya enggak? Dalam waktu yang berdekatan, setelah disebut gunung batu dibilang apa? Enyak engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Benar kan? Ya. Nah, kemudian mungkin Simon bicara lagi. Aku ini loh ya, iring Tuhan, apa-apa, mandiri, ndak kayak Yakobus, ndak kayak Yohanes. Itu anak mama itu. Masa satu minta di sebelah kanan, satu minta di sebelah kiri, nyuruh mamanya. Bisa seperti itu, saudara. Nah, satu pelayanan yang gak rumongso. Makanya kenapa ayat berikutnya itu Tuhan bicara, Simon, Simon. Nah, saudara, Tuhan yang ngasih nama Petrus. Tuhan yang ngasih nama Petra, batu karang. Tetapi kali ini Tuhan bicara apa? Ilalang, ilalang. Engkau ini mudah goyah ditiup angin. Tahukah engkau? Justru karena engkau ilalang, engkau mudah goyah, aku memberikan kau kekuatan. Bukan oleh kuat gagamu sendiri. Jangan mencuplik kejadian, jangan mencuplik mujizat, peristiwa untuk keuntunganmu. Ambil secara utuh bahwa segala sesuatunya hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian Tuhan bicara, iblis menuntut untuk menampimu. Tetapi aku tetap Tuhan yang sama, berdoa dan melakukan untuk menopangmu, supaya imanmu tidak gugur. Karena engkau tidak punya kekuatan untuk bertahan. Bandingkan Simon, perjalanan imannya sekian tahun, banyak yang dialami, pengajaran khusus, mengadakan mujizat dan sebagainya.
dalam waktu sekelebat jatuh. Saudara, seringkali kita lihat pengiringan pelayanan kita. Banyak pernyataan kasih, berkat, nubuatan, mujizat. Mungkin tanpa sadar, karena sesungguhnya diri ini juga pengennya sungguh-sungguh terus di dalam Tuhan. Tapi nggak sadar, merasa benar, nggak sadar memanipulasi, nggak sadar ada bulusnya, tahu-tahu bisa jatuh loh, saudara. Ya, di sini Tuhan mengingatkan dunia kita selalu terbuka, dimonitoring, dipantau, dilihat oleh alam roh. Selalu ada pergolakan, ada tuntutan dari iblis, tapi ada juga kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Kalau kita tidak melekat, enggak butuh lama. Dalam waktu sekejap saja bisa jatuh. Ya, nah, saudara, apakah Petrus itu ingin jatuh? Apakah Petrus itu tidak sungguh-sungguh? Petrus itu sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sungguh-sungguh iring Tuhan. Kita lihat, Petrus komit. Tuhan, aku bersedia bersama Engkau masuk dalam penjara, bahkan mati bersamamu. Dihunuslah pedang itu, ada korban telinga jatuh. Ya. Kemudian dalam ketakutan, dalam kegentaran, Petrus nggak meninggalkan Tuhan. Saat Tuhan dibawa di orang-orang Farisi, di imam-imam, dia masih iring Tuhan. Sungguh agak menjauh. Hatinya berdebar-debar. Antara satu kerinduan untuk terus kuat, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kegentaran situasi yang ada, saudara, membuat imannya goncang. Satu kali menyangkal, dua kali menyangkal, tiga kali menyangkal. Gugur enggak imannya? Lihat pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Meskipun itu kelihatannya kita sendiri yang mengucapkan mungkin bisa bingung. Seperti Abu Bakar tadi. Aku pun bingung. Seharusnya aku tinggal tanda tangan begitu saja. Kenapa yang keluar dari mulutku kok kata-katanya bisa lain? Padahal 2 tahun aku sudah merasa lapuk dalam penjara. Kok mulutku yang keluar bisa lain? Sampai 4 tahun kemudian lagi, aku enggak lapuk. Dia bicara, sudah ngalami. Jadi kesaksian. Amin. Amin. Sama dalam kehidupan pengiringan dan kita. Minta Tuhan paksa, minta Tuhan kendalikan hati, bibir, lidah kita. Banyak sekali tawaran-tawaran kewajaran dunia yang semuanya wajar, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, saudara, percayalah Tuhan tidak pernah terbelenggu dan tidak ada satu kekuatan kuasa apapun yang dapat membelenggu. Tuhan
selalu ada, selalu menopang, selalu menolong. Perhatikan baik-baik gini. Tadi Tuhan bicara, aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Ya, 3 kali Petrus nyangkal. Tuhan menghendaki enggak? Tuhan enggak menghendaki imannya gugur kan? Tuhan bekerja enggak? Dalam ya, Tuhan membiarkan dirinya dibelenggu. Pandangannya itu membawa lawatan. Amin. Pandangannya itu membawa lawatan. Tuhan tidak mengucapkan sepatah kata, Simon, tadi aku sudah bilang apa? Simon, kamu tadi janji apa? Cukup dipandanglah Simon itu, lawatan terjadi. Imannya bangkit. Dalam segala kegentaran, segala keadaan, segala persoalan, itu masih terus berjalan. Tapi iman ini bangkit. Simon, kemudian ini, sebentar saya lihat dulu. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tadi kan dikatakan, Simon, Simon. Sekarang dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ilalang ini dengan kekuatan Tuhan dibalik kembali menjadi batu karang. Maka teringatlah Petrus, Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu teringatlah ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Satu lawatan pandangan Tuhan membangkitkan iman ini untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan maju ke depan. Bertahun-tahun kemudian. Saudara, apakah si Petrus ini dalam pengiringan pelayanannya yang berapi-api, setelah itu tidak mengalami penampian? Tetap mengalami penampian, saudara. Tetap. Jatuh enggak? Jatuh. Tapi karena kemurahan Tuhan, bangkit kembali. Perhatikan ya, Galatia 2 ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Hanya persoalan makan. Sebelum orang-orang Yahudi datang, Petrus ini makan dengan orang-orang tidak bersunat. Setelah orang Yahudi datang, Petrusnya berlaku munafik. Saat ditegur Paulus, kembali lagi berbalik. Sehingga di surat Petrus dikatakan, saudara kekasih Paulus yang sudah menegur. Sepanjang perjalanan hidup kita, selalu waspada, siap sedia, berjaga baik tidak baik keadaan. Kalau jatuh, segera bangkit. Tuhan menopang dan tidak menghendaki setiap kita sedikit pun jatuh. Amin. Amin. Ya. Nah. Saudara, Tuhan tidak pernah mencari siapa yang hebat, siapa yang besar. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita terus melekat. Karena setiap kita mendapatkan upahnya masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain, saudara.
Karena setiap kita harus mengerjakan bagian kita, tuntas dan genap. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Ya maaf kata saja, kalau saya disuruh kayak Pak Trisno, mungkin saya sudah tidak tahu sampai kemana. Beda. Sama. Ya setiap kita ada destininya, ada yang harus kita kerjakan. Tuntaskan itu saja. Perkenanan Tuhan, perkenanan manusia, turun atas kita. Ingatlah dalam segala hal, Tuhan mampu memberikan lawatan dalam situasi apapun. Dan Tuhan mengerti bahasa air mata, bahasa diam, bahasa yang tak terucapkan, atau apapun. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Petrus setelah bertobat kembali iring Tuhan, persoalannya enggak selesai. Persoalannya enggak selesai. Kegentaran itu masih tetap ada. Ya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, bicaranya apa? Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, apakah iman daripada Petrus yang sudah dibangkitkan tidak gugur ini, Petrusnya insaf? Apa toh insaf? Sadar mungkin? Nangkep mungkin? Ngerti mungkin? Ada berapa banyak kita ini tahu hidup kita hanya anugerah. Hidup kita oleh kemurahan Tuhan. Hidup kita bisa bertahan besar kecil semua karena Tuhan. Tetapi kita insaf apa? Tidak. Itu loh yang penting. Ya. Tuhan bicara, jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Simon Petrus, saksi mata pelaku peristiwa dalam pengiringan pelayanannya. Demikian juga setiap kita, saksi mata pelaku peristiwa dalam pengiringan pelayanan kita, pribadi lepas pribadi. Berapa kali kita jatuh? Berapa kali Tuhan topang? Berapa kali kita menyangkal? Berapa kali kita ugal-ugalan? Tuhan tetap setia. Kalau bilang, jika engkau sudah insaf, artinya apa? Itu bahasa halusnya gini. Kamu masih gak rumongso kah? Kamu masih gak ngerti kan? Aku masih menunggu kalau engkau insaf, engkau sudah rumongso. Kuatkan saudara-saudara. Ya, nah, saudara, Simon Petrus dalam segala mujizat, segala anugerah, segala kerinduannya akan Tuhan, segala jatuh bangunnya dalam pengiringan pelayanan Tuhan. Ternyata ada satu kata, masih belum rumongso. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Dari dua ayat ini membutuhkan waktu masih puluhan hari kemudian, saudara. Petrus yang menggebu-gebu, yang sungguh-sungguh bahkan menyeburkan dirinya ke danau karena Tuhan ada di tepi. Satu pelayanan
satu kesungguhan yang menggebu-gebu itu. Tapi Petrus masih nggak sadar, dia nggak rumongso. Sampai Tuhan bicara, Simon anak Yohanes, ya benar ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon, kalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Air mata yang pertama waktu Tuhan memandang si Simon Petrus mendapat lawatan pertobatan, lawatan pemulihan. Dia sadar bukan oleh kuat gagah, semuanya karena Tuhan. Air mata yang kedua, dia mengingat sebelum Tuhan disalib, Tuhan bicara, jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Sampai diteguhkan 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga kali, itu air matanya itu air mata insaf. Ternyata ini yang Tuhan mau dalam setiap pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Kita nggak tahu loh setiap kita ini masih punya kuota waktu berapa banyak. Tapi selama sisa waktu yang ada ini, kita harus maksimal dan bersegera, saudara. Bicara penampian, tidak ada satu orang pun yang tidak ditampi. Tidak ada satu orang pun yang tegar berdiri, kecuali Tuhan Yesus. Lainnya jatuh. Tapi Tuhan yang membangkitkan, memberikan kekuatan. Abraham menerima mandat Tuhan. Mandat loh. Kalau terima mandat Tuhan, Tuhan menyertai enggak? Menyertai. Jatuh di Mesir. Abraham menerima janji Tuhan. Dipeganglah janji itu. Kalau tadi Adam jatuh karena Hawa, Abraham jatuh karena Sarah. Lahirlah Ismail. Dari penampian ini membuat Abraham itu untuk terus insaf, terus bangkit. Sampai pada akhirnya satu keputusan sendiri. Jadi kalau saudara lihat di Kejadian, Abraham persembahkan anak yang satu-satunya yang kau kasihi, persembahkan kepadaku. Abraham ngono berangkat sendiri. Tidak ada kata-kata, Sarah, anakku, aku dapat rema dari Tuhan untuk mempersembahkan. Ributlah rumah tangga ini. Pak aku wis tuwek mosok mau meteng lagi. Anak perjanjian, kon salah rema. Antara dirinya dengan Tuhan, berangkatlah. Baru setelah itu ditetapkan menjadi bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa. Saudara, kita bicara Ayub. Satu sidang ilahi, iblis datang. Sampai sidang ilahi ini di break. Tuhan bicara, dari mana engkau? Dari mengelilingi bumi.
Tuhan bicara, lihat hambaku Ayub. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan bangga dengan hidup Ayub. Tuhan juga bangga dengan hidup kita, saudara. Tapi iblis bilang apa? Lepasan. Tak obrak-abrik dalam sekejap. Itu penampian. Elia menahan hujan, hanya kata-kata seorang perempuan jatuh. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, yang terus melanjutkan, memberikan kekuatan, maka dia tidak akan pernah naik kereta berapi. Itu semua karena Tuhan. Sama juga setiap kita yang sudah dari John Robert Power ke Tanjung Sari, ke tempat ini. Lanjutkan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan pribadi kita, destiny kita, pergumulan kita, persoalan kita, yang tahu Tuhan dengan kita. Camkan kata-kata Tuhan. Lihat, iblis menuntut untuk menampi satu rahasia yang dibukakan di alam roh itu. Kita waspada, sehingga dalam setiap peristiwa harian ini loh, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam apapun, kita tidak dalam sekejap jatuh. Karena ada kemurahan Tuhan. Karena ada pertolongan Tuhan. Karena kita melekat pada Tuhan, saudara. Amin. Amin. Ya. Kita baca sama-sama di 2 Korintus 13 ayat 5 ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Sudah dapat? 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Pada akhir ibadah kami, Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini, kami membawa setiap persembahan kepada Tuhan. Baik persepuluhan, baik persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kekuatan yang baru, anugerah yang nyata terus mengalir dan melimpah bagi kami semuanya. Lanjutkan karyamu ya Tuhan. Lanjutkan rencanamu yang ajaib atas dan tiap kehidupan kami. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan menjemput dan membawa kami pulang. Kami mengucap syukur, karya Tuhan ajaib. Karya Tuhan luar biasa bagi kami semuanya. Bapa yang maha baik, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada ibadah pagi hari ini. Dimanapun anak-anakmu berada, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan melimpah bagi mereka semuanya. Tetapi kami yang hadir, yang sebentar akan pulang meninggalkan gereja ini, kami sudah diperlengkapi dengan firman. Kami sudah diberi kekuatan yang baru. Dan kami boleh memandang kepada Tuhan. Tuhan yang maha akbar. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha ajaib. Yahweh yang hidup. Yehosua yang nyata. Dan kami sungguh mengucap syukur. Kami juga berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan
dimanapun beliau berada, ialah anugerah dan tangan Tuhan melingkupi semuanya. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk wakilnya, semua jajaran menteri diberkati, diberikan hikmat, hati yang takut, hati yang menghormati Tuhan. Demikian juga untuk Polri, TNI, diberikan kesatuan dan persatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Hamba juga berdoa pemilu 2024 berjalan baik, berjalan lancar, berjalan tertib. Tuhan dipermuliakan. Memberkati juga semua partai-partai yang ada, yang akan meramaikan pesta demokrasi. Biarlah diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut dan menghormati Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyatukan hati, kami berdoa, kami menyerahkan siapapun pemimpin yang Tuhan berikan bagi kami. Itu adalah yang terbaik, karena akan mewakili Tuhan bagi negeri kami dan membawa umat Tuhan beribadah dengan leluasa. Gereja-gereja tetap di dalam kesatuan memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota-kota di Indonesia, daerah-daerah, gereja-gereja, hamba-hamba Allah, semua diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang dipersatukan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada akhir ibadah ini, jika ada di antara anak-anak-Mu yang datang dengan kelemahan, dengan kepedihan hati, dengan kekecewaan, Tuhan sudah melawat kami. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, yang sakit beroleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah beroleh kekuatan, yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan sudah membukakan jalan, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang, dan janganlah engkau khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.